Kalau istri satu. baru satu atau satu? Anak baru dua. Hijrah kok gini-gini aja. Rezeki sulit, jodoh tuh belum dapet. Dapat juga. Hijrah jomblo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam dialog antar jiwa. Oke, kali ini saya kedatangan seorang ustadz muda, tampan dan juga berilmu. Beliau akan menemani saya dalam dialog ini. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ustaz Cecep Japar Mukarom dengan IG Banyak. yang paling sering dipakai. Salah satunya @japar tulisan Japar Mukarom. @tulisan.japar Mukarom. Mukarom ya. Mukarom. Jangan lupa follow. @nya satu. Kalau istri Satu. baru satu atau satu? Anak baru dua. Aduh, apa? Gini Ustaz. Siap. Saya mau berbincang sedikit mengenai hijrah. Nah, zaman ini kan pada saat ini hijrah itu menjamur kemana-mana, udah menjadi tren, mungkin kalau bilang tren. Saya mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa hijrah secara gampang, hijrah secara total sampai akhirnya kita menemukan titik tujuan yang kita harapkan. Boleh Ustaz, silakan. Betul kan? Saat ini memang kita lihat fakta-fakta kehidupan, hijrah memang lagi menjamur ya, bahkan juga sampai ke dunia artis. Bahkan ini juga sampai menginspirasi kalangan-kalangan anak muda ya, sehingga banyak yang turut serta menjadi orang-orang yang berhijrah. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah hijrah ini sebetulnya karena siapa dan untuk apa kita hijrah ya. Rata-rata kan karena memang mereka hijrah juga ingin menjadi orang yang baik ya. Hijrah yang baik ya. Kemudian menjauhi segala kekurangan masa lalunya, kemudian meningkatkan kebaikan di masa yang akan datang. Namun ketika kita lihat posting-postingan sekarang ini banyak cibiran-cibiran ternyata bagi orang yang sedang hijrah. Banyak hijrah tentang nikah tapi sekarang Bahaya. Ini banyak cibiran loh. Memang hijrah itu tidak mudah. Dicibir wajar, tantangan wajar. Tapi ada kasus-kasus yang dicibirnya itu faktanya beda. Niatan hijrahnya dengan aktivitas pembuktiannya itu beda. jauh ya. Jauh. Ini nih yang kemudian yang menjadi evaluasi kita bersama. Contoh kecil gini, hijrah kok masih tetap mepet-mepet ke lawan jenis. Hijrah Tapi kan normal kan Tutan? normal sih, tapi harusnya ada di jalur kebenaran juga ya. Walaupun memang manusia bukan malaikat, tapi juga pembuktian ini yang harus kita jaga. Nah, ini kasusnya. Ada lagi yang kemudian hijrah, tapi dia tabarruj, menampakkan kecantikannya di depan umum. Misalnya, banyak kasus-kasus yang seperti itu. Artinya tidak seimbang dengan status hijrahnya dengan status sosial medianya. Konteksnya. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, memang hijrah kita ini kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Artinya hijrahnya luruskan dulu niatnya. Hijrah ini karena siapa? Apakah karena Allah atau karena seseorang atau karena sesuatu? Ini yang harus kita evaluasi bersama gitu. Yang kedua, orang yang hijrah niat saja sudah Allah berikan kebaikan tuh. Namun berikutnya adalah perbuatan kita yang akan terkena hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Apabila kemudian kita hanya niat namun kita kemudian tidak bersikap lebih baik lagi, nah artinya ini masalahnya di situ ya. Maka seorang muslim itu harus memperdalam ilmu untuk kemudian mengiringi perjalanan hijrahnya itu ya. Bagaimana kemudian hijrahnya dikatakan baik sementara kemudian tidak ada pembuktian. Nah, pembuktian itu adalah kemudian dengan memperdalam dirinya dengan ilmu, yaitu tafaqquh fiddin, yang kemudian diamalkannya ilmu tersebut ya, sehingga kemudian dia layak sebagai orang-orang yang hijrah ya. Pada intinya orang yang berhijrah dia harus punya ketegasan, meninggalkan segala bentuk keharaman ya, kemudian menjalankan segala bentuk
kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu yang kemudian harus dimiliki oleh orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah nggak Tan kalau misalkan awal hijrah itu karena sesuatu atau karena seseorang? Salah nggak sih Tan? Menurut saya itu salah, karena hijrah itu nggak main-main loh, Ya. nggak main-main. Hijrah itu harus murni. Ya, kalau karena sesuatu atau karena seseorang, mungkin dia bisa berubah. Namun dalam keadaan tertentu dia akan kembali lagi ke titik semula. Artinya kalau dia karena Allah, maka Allah punya akan membantu. Tapi kalau seseorang, siapa yang akan membantu juga? Ya, Ini ya, gitu ya, masalahnya. Ya tapi kita inama amrul benar itu penting ya. Niatnya Penting awal sekali. dulu yang kayak gimana. Ya, walaupun memang kita tidak bisa langsung jeruk berubah secara total, tapi kalau niatnya sudah karena Allah, maka Allah punya akan memudahkan. Ya. Ini gini terus Tan apa sih pesan-pesan atau tip-tip untuk orang-orang yang awal berhijrah agar mereka tetap istiqomah gitu? Tip-tipnya gimana? Pertama, miliki iman yang kuat dan berpengaruh. Dua hal ini yang keren ya. Kuat terus berpengaruh. Artinya kalau kuat saja dia memang tahan banting. Tapi kalau ada pengaruh, artinya hijrah bukan hanya berpatokan pada orang itu sendiri. Dia akan mempengaruhi orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, selain kemudian iman yang kuat dan berpengaruh, yang kedua kita kemudian tingkatkan pemahaman kita terhadap Islam. Lagi-lagi ternyata penting untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Islam, karena Islamlah yang kemudian sebagai jalan hijrahnya. Kemudian yang ketiga, faktor yang cukup sangat berpengaruh. Bahkan ini juga Rasulullah kalau melihat seseorang yang lihat temannya, artinya berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini yang kemudian akan mempengaruhi kita. Ya. Ketika kita lengah, ketika kita lagi down, jelas orang soleh tidak akan membiarkan kita. Ini kelebihannya. Nah, kemudian berikutnya adalah tingkatkan keikhlasan dan kesabaran. Kalau tidak ikhlas, akhirnya dia timbulnya, hijrah kok gini-gini aja. Rezeki sulit, jodoh belum dapet juga. Hijrah jomblo gitu ya. Tingkatkan kesabaran. Kenapa tingkatkan kesabaran? Karena orang yang hijrah pasti akan kena ujian. Ujian inilah yang kemudian untuk membantu seberapa serius dia hijrah. Nah, dia harus punya kesabaran. Kalau kesabarannya ada dalam dirinya, maka kemudian dia akan mempunyai kekuatan yang keren di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah. Itu terakhir, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara kedekatan seorang hamba itu adalah kepada Allah adalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan doa itu tempat curhatnya seorang hamba kepada Allah. Minta memohon kepada Allah dan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah istiqomah. Bahkan doa itu adalah senjata yang paling ampuh gitu. Senjata yang paling sangat tajam sekali gitu kan. Oke Ustaz, ada satu pertanyaan lagi nih. Siap. Minum dulu Tan, haus. 100 pertanyaan jadi masalah. Ampun, selalu siap ini banyak. Satu lagi Tan. Ya. Ini nih, gak kerasa ya. Besok kita udah mau puasa lagi. Kita menyambut bulan Ramadan ini. Harus dengan penuh suka dan citanya ya. Sukacitanya harus kita benar-benar sambut sekali. Nah menurut Ustaz, gimana nih cara terbaik dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya. Keren luar biasa ya. Kalau di kita biasanya papajar ya. Papajar. Ya. Sebenarnya enggak tadi sekarang mah. Enggak. Dulu masih ada papajar. Ada corona jadi enggak ada. Ya. Aduh luar biasa ya. Ini terkait tentang adab sikap terbaik kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, disambut dengan penuh kebahagiaan. Jadi nggak cemberut kan? Iya. Ada Ramadan lagi, nggak makan, nggak minum. Disambut dengan kebahagiaan. Ketika kita menyambut dengan kebahagiaan, berarti ada keridhaan. Ya. Kemudian ada persiapan. Iya. Kemudian yang kedua, selain kita menyambut dengan kebahagiaan, kita kemudian berdoa ya, agar kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Ya, ini sering kita doakan ya, kata-kata ya. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana Ramadan wa qina adzabannar. Kemudian yang ketiga, siapkan ini ilmu. Ya, siapkan ilmu. Ramadan itu kan banyak aktivitas yang harus kita kerjakan tuh. Kalau kemudian kita masuk bulan suci Ramadan, kemudian tanda ilmu, mau apa yang harus kita kerjakan? Dan kita nggak tahu status aktivitas kita ini hukumnya apa. Artinya memang kita harus perdalam ilmu, baik ilmu tilawahnya, ilmu salatnya, ya, ilmu sedekahnya, ilmu dakwahnya, ilmu jihadnya dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya siapkan fisik kita. Ya. Fisik itu penting. Ya, kalau kita sakit-sakitan, nanti akan repot juga tuh. Ya, walaupun memang orang yang sakit
diberikan usaha dengan sakit tertentu ya, kita harus siapkan fisik. Selain itu siapkan juga ini pesak uang. Jadi fisik dan pesak. Jadi siapkan uang. Kok Ramadan masih nyiapin uang ya? Nah, tapi uang ini betul-betul mau tidak mau ya kita butuh uang. Iya dulu, betul, gitu betul, ya. betul. Kita Kalau kan ingin kalau kata orang tua dulu hidup itu harus diurip kata itu yuk. Lanjut, Uang itu lanjut. penting. Ya kita kan pengen buka dengan apa ya, walaupun memang yang penting halal ya. Tapi uang juga penting untuk menstabilkan keadaan diri kita dan keluarga ya. Kita harus punya uang ya. Bahkan kalau kita ingin lebih mengoptimalkan sedekah kita ya, salah satunya juga uang bisa dijadikan sebagai jalan sedekah ya. Banyak lah, semua masyarakat insya Allah akan merasakan betapa pentingnya uang, tapi bukan berarti kita harus mentuhankan uang ya. Kemudian selain itu juga rencanakan sikap terbaik kita di bulan suci Ramadan. Mau ngapain aja sih bulan suci Ramadan? Perencanaan itu ya. Perencanaan ya. Perencanaan itu kemudian kita harus writing list di buku kita ya. Kemudian dari hari ke hari, siang dan malam terus kita terus kita kerjakan ya. Kemudian di akhir baik harian, mingguan, dan setelah Ramadan itu jangan lupa muhasabah, evaluasi ya. Sehingga kemudian jangan sampai Ramadan ini hanya ketaatan yang sifatnya musiman ya. Pas Ramadan dia bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan gitu ada lagi. gitu lagi. Ya, harusnya kan semakin meningkatkan ketaatan di bulan-bulan berikutnya. Iya. Nah sekarang gini Tad, amalan apa aja sih Tad yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar apabila nanti selesai Ramadan kita menjadi orang yang baru, orang yang lebih baik lagi. Seperti istilahnya kita sekarang lagi ada dalam masa kepompong, pas nanti udah lebaran itu kan jadi kuku yang indah gitu kan. Amalan apa aja sih yang harus kita lakukan? Secara umum memang dominasi Ramadan itu lebih banyak kepada amalan ruhiyah antara manusia dengan Tuhannya. Namun ternyata secara dalam pembahasan fikih bukan hanya masalah itu. 3 hal yang mesti kita lihat ya. Pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Ini betul-betul Ramadan adalah momen memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sholat kita supaya lebih tertib, lebih khusyuk ya. Kemudian bagaimana zikir kita, tilawah kita, doa kita kepada Allah ya. Makanya melaksanakan umroh lebih meningkatkan kualitas ruhiyahnya atau spiritualnya dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri ya. Penampilan kita itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, sudah menutup aurat atau tidak ya. Kemudian bagaimana cara minum kita, makan kita ya. Ini penting sebagai media latihan kita ya. Kemudian yang ketiga, hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana seorang laki-laki dengan perempuan ya. Bagaimana hubungan antara guru dengan murid, bagaimana hubungan antara kita dengan orang tua, dengan guru-guru kita, dengan tetangga ya. Bahkan antara pemerintah dengan rakyat dengan pemerintah, negara dengan negara-negara lainnya. Ini adalah inti ajaran Islam. Penting sekali momen Ramadan sebagai momen riyadhah ya. Seluruhnya kita latih ya, sehingga pada bulan suci bulan-bulan berikutnya lebih keren lagi. Mantap banget Tad. Mungkin itu aja Tad untuk fun kali ini. Siap. Tapi nanti kalau misalkan saya undang lagi nih untuk seperti ini lagi, wawancara lagi, siap Tad? Siap 24 jam. Mantap. Memang sih bakatnya Ustadz Jebedi luar biasa untuk agama selalu ya Tad ya. Pokoknya jiwaku dan jiwamu bersatu untuk agama. Luar biasa. Makanya ini dialog antar jiwa Tad. Oke Tad, itu aja mungkin. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Karena besok kita udah mulai Tad. Amin. Ya, udah mulai ya? Mulai. Sama kan? Sama. Cepat mulai Kita tarawih. Ya, nanti malam kita tarawih, jangan lupa tarawih dari saya. Siap. Ternyata terima kasih banyak, sehat selalu. Iya, kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.